kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Saat pagi hari ini kami menyapa jemaat Tuhan yang sudah hadir di saat hari ini. Hari ini adalah minggu pertama di bulan November. Sungguh besar penyertaan Tuhan bagi setiap kita, amin. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami datang Tuhan saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu, perlindungan Tuhan yang ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah membawa kami Tuhan sampai ke awal bulan November ini Tuhan. Kami bersyukur buat kemuliaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, yang masih kami kecap, kami rasakan sampai hari ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami boleh dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami boleh dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Memberkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. We thank you Lord. Mari naikkan sembah-Mu bagi Tuhan, mari naikkan pujian-Mu bagi Tuhan, sebab Dia baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu. Sungguh Engkau Allah yang besar dan berkuasa atas setiap kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan Yesus? Hanya hidup kami yang boleh kami persembahkan kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setia-Mu mengalir Tuhan di dalam-Mu. Sungguh Engkau baik.
dan ampuniku. Terima kasih, bahkan rela memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, kuasa
kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Thank you Lord. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship
Bapak, kami hari ini mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hari ini kami bisa di tempat ini sampai dengan baik. Bisa kami bersama-sama Tuhan untuk memuji, duduk dekat kakimu Tuhan, memuji, menyembahmu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Korala sanda mata karalabasi karalaba. Kami pada hari ini Tuhan bersatu hati, para pendoa-pendoa dimanapun mereka berada, bersatu hati untuk berdoa buat Singapura ya Tuhan. Singapura ya Tuhan, bangsa ini ya Tuhan, bangsa yang Kau kasihi, di mana kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, selamatkan bangsa ini Tuhan. Bawa bangsa ini banyak jiwa mengenal Engkau. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga pemerintahan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, pulihkan Tuhan semua Tuhan, para pejabat-pejabat yang ada, Perdana Menteri sampai jajarannya ke bawah Tuhan. Tuhan, beri mereka kesatuan hati Tuhan, untuk menjaga Tuhan, menjaga bangsa ini ya Tuhan. Segala apapun pergumulan yang ada di bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberi kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri mereka roh takut akan Engkau untuk terus-terusan berjalan bersamamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, para pelayan yang ada di rakyat ini. Kuralapa sanda mata karalapa. Semua rakyat Singapura Tuhan, pulihkan mereka semua dan jamah mereka semuanya ya Tuhan, supaya mereka mau mengenal Engkau, bahwa Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bangsa kami Indonesia ya Tuhan, bangsa yang Kau kasihi ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, ampuni bangsa kami. Bila bangsa kami banyak yang membelakangimu, banyak membuat kebejatan dan kebejatan apapun itu, ampuni bangsa kami. Kami serahkan bangsa Indonesia ke tangan-Mu. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus memegang Tuhan, memegang bangsa kami. Kau adalah Jehovah Sabaoth, pemegang otorisan, penggenap bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk menahan segala bencana, apapun yang membahayakan bangsa kami. Dalam nama Yesus HaMasiah, kami berdoa Tuhan, kami tolak, kami kebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, 38 provinsi. Salom-Mu Tuhan, Salom-Mu memenuhi 38 provinsi. Karena Engkau adalah yang akan memberi damai sejahtera dan keadilan, yang akan terus memberi mereka kehidupan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, buat pemerintahan yang ada, pemerintahan yang baru dilantik Tuhan, Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Tuhan, beri mereka kesatuan hati untuk melayani-Mu Tuhan, memegang bangsa kami, terus membangun bangsa kami. Segala program apapun ya Tuhan, yang akan diangkat, yang akan dirancangkan dan direncanakan, kami percaya Tuhan, Engkau akan membawanya lebih lagi Tuhan, lebih maju lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, para kabinetnya yang baru dibentuk, beri mereka kesatuan hati, kerendahan hati untuk melayani-Mu dengan hati yang benar. Segala roh korupsi yang akan coba-coba Tuhan, mau dilakukan ya Tuhan, kami patahkan, kami tolak, kami kebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, TNI Polri ya Tuhan, yang menjaga keamanan bangsa kami Tuhan. Tuhan, beri mereka roh hikmat yang daripada-Mu, roh kekuatan ya Tuhan. Malaikat-malaikat-Mu Tuhan, melindungi Tuhan dari setiap penjuru Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus HaMasiah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, generasi muda ya Tuhan, yang saat ini Tuhan terjadi sesuatu hal-hal yang tidak mengenakan di hati-Mu. Tuhan, pegang mereka kembali, tarik mereka kembali Tuhan, ikat dengan otoritas-Mu, ikat dengan Roh Kudus-Mu, pakai mereka semua Tuhan, untuk terus menggenapi semua penggenapan yang ada, yang destiny-Mu ya Tuhan, sampai puncak kemuliaan-Mu di bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra. Tuhan, beri Pastor Thomas Chandra kesersahan hati Tuhan, kerendahan hati Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu, kesehatannya sempurna ya Tuhan, kesehatannya sempurna. Kami percaya Tuhan,
Engkau akan terus memegang hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa. Berkati Pastor Thomas Chandra. Tutup Pastor Thomas Chandra dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Korala sanda mata karala basa karala basa. Kami berdoa juga Tuhan, staf gembala yang ada di APLC pusat Tuhan, sampai cabangnya ya Tuhan. Tuhan beri mereka kesatuan hati, kerendahan hati Tuhan. Beri mereka roh excellent-Mu Tuhan mengalir untuk membawa keterobosan-terobosan baru Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, membimbing mendidik kami. Untuk terus berlari Tuhan, memenangkan jiwa yang akhir-akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Berkati semua keluarganya Tuhan. Lindungi mereka semua, bentengi mereka semuanya dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Korala sanda mata karala basa karala base. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan buat Pastor Marbun ya Tuhan, sekeluarganya ya Tuhan, yang nanti akan memberikan firman-Mu ya Tuhan, dia supaya untuk mendidik kami, membimbing kami, mengoreksi kami, supaya kami mengerti apa yang akan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Pastor Marbun Tuhan, sekeluarga Tuhan, roh hikmat yang daripada-Mu, roh urapi lebih lagi ya Tuhan, Pastor Marbun ya Tuhan, supaya terus dipakai dan lebih lagi Tuhan, untuk membimbing mendidik kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Pak Suki ya Tuhan, yang akan mentranslatekan Tuhan, bau rapi Pastor Suki ya Tuhan, roh hikmat yang daripada-Mu lebih lagi, untuk terus Tuhan melayani-Mu di tempat ini lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan, WA dan tim musik Tuhan, WL dan tim musik Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan, karena hamba-hamba-Mu inilah ya Tuhan, yang membawa ukuban, imam-imam yang ada di tempat ini. Urapi lebih lagi Tuhan, roh hikmat yang daripada-Mu, bentengi mereka semuanya Tuhan, untuk terus memuji menyembah-Mu di tempat ini. Penuh api lawatan-Mu, dalam nama Yesus Hamasia. Kami berdoa juga ya Tuhan, Pak Agus yang memberi tempat ke kami untuk hari ini, supaya urapi dia lebih lagi, berkati dia lebih lagi Tuhan. Beri roh hikmat yang daripada-Mu sekeluarganya ya Tuhan, supaya menjadi berkat banyak jiwa di mana pastor berada. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat pekerja-Mu panitia di tempat ini. Beri kami Tuhan hati, kerendahan hati Tuhan, kerendahan hati Tuhan, kesatuan hati, melayani-Mu dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar, supaya kami Tuhan mengerti Tuhan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, bimbing dan didik kami, koreksi hati kami, supaya kami tidak melenceng dari destiny-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan para yang ada di online dan onsite Tuhan jemaat-Mu. Beri mereka roh hebat yang lebih lagi, supaya mengenal Engkau lebih lagi di mana mereka berada. Berkati mereka semua, bentengi mereka semua Tuhan, bentengi kami semua yang ada di tempat ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Hamasia. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita terus naikkan sukacita sorak-sorai kita hanya bagi namanya yang besar. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bawa pujian kami Tuhan. Yeah.
setiap kita, amin. Terus tepukan tanganmu bagi namanya yang besar. Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice in the Lord always. Again I rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice in the Lord always. Again I say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from every generation, sing, we worship. Hallelujah. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth. Setiap kebaikanmu memenuhi kami Tuhan. From generation to generation, we worship. Hallelujah, hallelujah, we worship for who you are. We worship, we worship. Hallelujah. We worship. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time. All the time. You are good. And all the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Your mercy endureth forever. Amen. People from every nation, from generation to generation, we worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. We worship you. We worship. Hallelujah. Yes, semuanya boleh duduk kembali. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik, amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita siapkan persembahan kita yang pertama. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari-hari yang telah kami lalui Tuhan, Tuhan baik menyertai setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu
yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Di lembah-lembah kekelaman kami Engkau ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Ini segenap kami Bapa, umat-Mu Tuhan Yesus, yang merindukan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin tak
bersyukur kepadamu pagi hari ini. We give thanks to you this morning. Kami telah memuji menyembahmu We have praised you, worship dalam roh dan kebenaran. in the spirit and in truth. Tiba saatnya ya Tuhan. And it's time now. Kami ingin belajar We want to learn tentang kebenaran firman. about the truth of your word. Beri kemampuan Give us ability untuk kami dapat menangkap, so that we can capture melakukan and to do setiap kebenaran firman-Mu. the truth of your word. Terima kasih Bapa, Thank you, Father. berkati pemberitaan firman-Mu. Bless this Kami message siap of the untuk Lord. diberkati. We are ready to receive the blessing. Hanya di dalam nama Yesus Only in the name of Jesus. kami sudah berdoa. We have prayed. Haleluya, Haleluya. haleluya. Amin. Amen. Shalom. Shalom. Apa kabar kita pagi hari ini? How are you? Sehat? Yeah, healthy. Fisiknya sehat? Physically healthy. Dompetnya? The wallet. Fisik dan dompetnya harus sehat. Both the Amin. physic and also the wallet should be Kalau healthy. fisiknya sehat, If the physics is healthy, dompetnya tidak sehat, the wallet not healthy, bermasalah. there is problem. Dan sebaliknya, Also the opposite tetap bermasalah. also has problem. Tapi saya percaya But I believe setiap kita each one of us yang sedang that is mendengar experiencing, kebenaran firman that is Tuhan, listening the word of God, kita diberkati Tuhan. we are blessed by the Dan Lord siap and ready menjadi berkat. to become blessed. Amen. Amen. Tema kita hari ini So our theme today, bisa ditampilkan. Iya. Bersaksi di mana saudaraku? witnessing in marketplace. Kita diminta So we are asked untuk bersaksi to witness di lingkungan, in this environment, dimanapun, wherever, untuk menjadi berkat. to become a blessing. Kita tidak membicarakan So we are not talking about apapun pekerjaan kita. whatever type of work that we have. Tapi yang ingin kita bicarakan hari ini, But what we are going to talk about today apa yang Anda sudah buat is what have you done waktu Anda when you berada are di mana Anda ditetapkan. where you are, you've been destined to, you've been put to. Amen. Amen. Dasar firman Tuhan hari ini, So the basis of today's word, Nehemia pasal 1, Nehemiah chapter 1, ayat 1 sampai ayat 11. verse 1 until 11. Mungkin bisa ditampilkan? Ya. Riwayat Nehemia ya, bin Hakhalaya pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. These are the words of Nehemiah, son of Hakaliah, the month of Kislev, in the 20th year while I was in the citadel of Susa. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Hanani, one of my brothers, arrived with men from Judah. So I questioned them about the remnant of the Jews who had survived the exile and also about Jerusalem. Ayat yang ketiga. Verse 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan di dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. And they told me the remnant who survived the exile are there in the province in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates are burned with fire. Ayat yang keempat. Verse 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan bergabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. When I heard these words, I sat down and wept. I mourned for days, fasting and praying before the God of heaven. Ayat yang kelima. 5.
Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of loving devotion with those who love him and keep his commandments. Ayat yang ke-6. 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Let your eyes be open and your ears attentive to hear the prayer that I, your servant, now pray before you day and night for your servants, the Israelites. I confess the sins that we Israelites have committed against you. Both I and my father's house have sinned. Ayat yang ke-7. 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu. We have behaved corruptly against you and have not kept the commandments, statuses, and ordinances that you gave your servant Moses. Ayat yang ke-8. Verse 8. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Remember, I pray, the word that you commanded your servant Moses when you said, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. Ayat yang ke-9. Verse 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. But if you return to me and keep and practice my commandments, then even if your exiles have been banished to the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Ya, ayat 10. Verse 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? They are your servants and your people. You redeemed them by your great power and mighty hand. Ayat yang terakhir, The last verse. di sana dikatakan kepada kita, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil dari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini ketika itu aku ini jujur minuman raja. O Lord, may your ear be attentive to my Juru prayer ya, oke terus. and to the prayers of your servants who delight to revere your name. Give your servant success this day, I pray, and grant him mercy in the sight of this man. At that time, I was the cupbearer to the king. Ini adalah ungkapan hati, So this is an expression of heart, perasaan feeling dari seorang yang bernama Nehemia. of someone named Nehemiah. Apa pekerjaan Nehemia? What was his job? What did he do? Ayat yang terakhir tadi katakan, The last verse says, dia adalah juru minum raja. he's the cupbearer to the king. Artinya Meaning, pekerjaannya adalah, his work was, maaf, pembantunya raja. so actually his servant, he's basically maid to the king. Yang saya perhatikan dari Nehemia, So what I noticed from him, meskipun pekerjaannya sebagai juru minum raja, even though his job was as a cupbearer, tapi dia adalah orang yang cinta Tuhan. but he's somebody that loved God.
Begitu cintanya dia kepada Tuhan, so much that he loves God. ada satu peristiwa yang luar biasa sedang terjadi. There's this extraordinary event that's happened. Ada kekacauan yang begitu luar biasa terjadi. There's this chaos that happened, Bukan dalam kelompok kecil, not in a small group, tetapi dalam kelompok besar. but in a big group. Bukan dalam satu kampung, Not in a village, bukan dalam satu provinsi, not a province, tetapi sebuah negara besar. but a big nation. Apa yang sedang terjadi? What was happening? Terjadi kekacauan. So chaos happened. Bahkan dikatakan tadi dalam firman Tuhan, And it's written tembok Yerusalem itu that the wall of Jerusalem menjadi roboh. is broken down. Juru minum ini This cupbearer yang bernama Nehemia named Nehemiah, ambil bagian. he took part. Ambil bagian He take his part untuk berdoa bagi negerinya. to pray for his nation. Amin. Amen. Mungkin sekarang kita tidak berdoa buat negara kita. Maybe we don't pray for our nation. Di mana kita berada saat ini? Where are we now? Di mana kita tinggal hari ini? Where do we live nowadays? Apakah kita jadi berkat di situ? Are we becoming a blessing? Amin. Amen. Kita kembali kepada slide kita. Let's return to the slide. Oke. Kita harus jadi We need to become saksi. a witness. Saksi. Kata dasarnya saksi. So witnessing comes from the word witness. Berarti ada sesuatu hal yang perlu kita sampaikan. It means there's something that we need to convey. Untuk kita menyampaikannya, So conveying that tidak semestinya hanya kita berbicara. not only through speaking, Kita bisa juga cara kita duduk. we can do it by sitting, Cara kita bekerja. through how we work, Cara kita menghormati, menghargai orang lain. through how we appreciate respecting people. Apa yang kita buat, Whatever we do, apa yang kita kerjakan, whatever that we are working on, harus ada gambaran Kristus. must have this image of Christ. Harus ada perbuatan Kristus. Must be there the deed of Christ Kita tonjolkan. that we emphasize. Di mana? Where? Di mana kita berada. Wherever we are. Amin. Amen. Yuk kita belajar pagi hari ini. So let's learn this morning. Apa yang Nehemia buat. What did Nehemiah do? Selanjutnya, Kat, naikin lagi. Ada beberapa meneladani Nehemia dalam bersaksi. So learning from Nehemiah in witnessing. Yang pertama, First, mempersiapkan kerohanian. first is prepare the spirituality. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi How can we become a witness? kalau diri kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita dengan benar? If we never prepare ourselves Sehingga Rasul properly. Paulus berkata, So Paul said, akulah suratan yang terbuka I am the open letter, dan dibaca oleh banyak orang. read by many people. Kalau kita berkata kita orang Kristen, If we say that, oh, I'm a Christian. kalau kita berkata bahwa kita adalah milik Kristus, If we say we belong to Christ, apakah kita sudah menjadi pribadi Kristus itu sendiri? have we become the person that is like Christ? Kalau belum, If not yet, persiapkan diri kita. prepare ourselves. Amin. Amen. Percuma kita ngomong, It's useless if we just speaking. saya orang Kristen, I am a Christian, tapi perbuatan kita but in our deeds, tidak menunjukkan kekristenan itu. it doesn't show Christianity. Nah, di sini kita katakan, So it is said here, oke, sebuah tugas yang diberikan oleh, saya ulangi, boleh slide-nya kenapa nih? Ada masalah sedikit ya. Airnya agak terganggu sedikit ya. Oke. Udah bagus? Belum.
Nah, sebuah tugas yang diberikan oleh Tuhan So a task that's given by the Lord harus dipersiapkan dengan baik. must be prepared properly. Salah satu bentuknya So one of the form is dengan berdoa by praying dan and berpuasa. fasting. Ini yang harus kita buat. So this is what we have to do. Jadi kita bisa berdoa, So we can pray, bisa berpuasa. we can fast. Ini salah satu persiapan kita. So this is one way of preparation. Apabila kita mau menjadi saksi, If we want to become a witness, bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan? how can we encounter God? Kita melihat karunia Tuhan, How can we see the gift of God? kita melihat berkat-berkat Tuhan. How can we see the blessings of God? Apabila kita If we tidak pernah berdoa, never pray, tidak pernah puasa. never fast. Saya lakukan ini. I practice this. Saya tidak mampu melayani Tuhan udah 32 tahun. I have served God for 32 years. Tanpa saya berdoa. I cannot do it without Dan praying berpuasa. and fasting. Ada saatnya saya harus ngomong dengan Tuhan. There are times I have to talk to God. Ada saatnya saya harus dengar Tuhan ngomong. And there are times where I have to listen to His voice. Kapan itu bisa terjadi? When can that happen? Pada saat saya berdoa dan berpuasa. When I pray and fast. Jangan kita aja yang ngomong dong. So don't just Tuhan. talk. Lord, Aku mau ini. I want this. Aku udah sanggup. I can. Aduh bosan. Yeah, I'm bored. Aku mau bunuh diri. Yeah, I want to kill myself. Tapi sekali-sekali dengar Tuhan mau ngomong apa. But once you want to come to Him and listen to Him, what Buka does He want to telinga say? kita. Open our ears. Buka hati kita. Open our hearts. Buka pikiran kita. Open our mind. Apa yang Tuhan mau omong? What does He want to say? Apa yang Tuhan mau bicarakan? What does He want to convey? Itu perlu dipersiapkan. Those needs to be prepared. Nah, ini yang dilakukan oleh Nehemia. So this is what Nehemiah do. Coba kita lihat di sana, bagian kedua di situ. Let's see the second part. Oke. Nehemia duduk di dalam ayat yang ketiga. Bergabung So in verse 3, Nehemiah sit and wept. dan menangis And he cried selama beberapa hari. for days Karena keadaan yang harus diperbaikinya. because of this situation when Bangsanya dalam keadaan kesukaran besar. his nation is in great trouble. Dikatakan di sana dia bergabung dan menangis. So the Bible recorded he sat down, he wept. Berarti dia sisihkan waktunya. It means he take his time. Dia tinggalkan aktivitasnya. He left his activities. Dia duduk. He sat. Apa yang dia buat? What did he do? Dia sedang menangisi He was crying bangsanya, for his nation, negerinya. his land. Nah, kalau negara Indonesia dalam keadaan perang, If Indonesia, for example, in war, misalnya, for example, apa yang kita buat? what will we do? Apa kita punya senjata yang canggih? Do we have sophisticated weapon? Kita punya uang banyak Do we have a lot of money untuk bisa dukung negara kita? to support our country? Mungkin tidak. Maybe we don't. Apa yang bisa kita buat? What can we do? Berdoa, Pray, berdoa, pray, berpuasa, fast, berpuasa. fast, Sampai dikatakan kita menangis. until the Bible Bergumul. we cried, we wept, Dan bergumul. we struggled, Sampai Tuhan buat sesuatu bagi negeri kita. until the Lord do something for our country. Itu mungkin skopnya terlalu besar. Maybe the scope is too big. Mungkin saat ini kita berada dalam satu rumah tangga. Maybe right now we are in a Rumah family. tangga itu belum percaya Yesus. That family doesn't believe in Rumah tangga itu Jesus. punya pergumulan begitu luar The biasa. family has big struggle. Apa yang harus kita buat? What should we do? Ayo saat ini kita bergabung. Let's come together. Kita menangis. Let's cry. Kita buat sesuatu Let's weep and do something untuk orang di mana kita tinggal hari ini. for that person where we live with. Sehingga dikatakan di sana, yang pertama-tama disiapkan Nehemia bukan strategi jasmania semata. So what was prepared by Nehemiah first was not physical strategies only, Namun ia memilih untuk mengambil langkah doa puasa. but he chose to take this step of praying and fasting Sebelum menjalankan tugas kesaksiannya. before going on his duty of witnessing. Bukan gaya-gayaan ya.
So not just showing off. Pakai bedak warna biru, warna merah, Powder blue and red pakai lipstick with lipstick. di bawah merah, Yeah. Below is red dan di atas kuning. and above is yellow. Di jidatnya pakai warna hitam lebam. And then on the forehead black powder. Bukan itu. Not that. Tapi yang harus kita buat But what we have to do, doa pray, dan puasa. fast. Yang kedua, Second, apa di situ? Yo, di sini siapa yang tidak pernah berbuat salah? who is it here that never did mistake? Anda sadar apa yang Anda sudah lakukan? Are you aware with what you have done? Anda sadar apa yang Anda pikirkan? Are you aware of what you are thinking? Sadar enggak? Are you aware or not? Kadang-kadang Sometimes, salah. yeah, we have mistake. Apa yang kita buat? What do we do? Apa yang kita pikirkan? What do we think? Kita tetap mempertahankan. We keep doing it. Saya We keep it. benar. I am right. Apa yang terjadi? What happened? Wow. Akan terjadi pertengkaran. What happened then? Argument. Akan terjadi perpecahan. There will be division. Kenapa? Why? Karena kita selalu mempertahankan. Because we always Yang defend salah What's- kita anggap benar. what's wrong, we call it right. Nah, oleh sebab itu, Because of that, apa yang Nehemia buat? what did Nehemiah Untuk do? mewakili bangsanya, So he's representing his people. Nehemia menyatakan di dalam doanya, He declared in his prayer. dia mengakui, He confessed. memproklamirkan He proclaimed bahwa ia bersalah terhadap Tuhan. that he is guilty in the presence of God. Bapak Ibu Saudara yang sekasihi, So my beloved, ayo hari ini kita masing-masing mengoreksi diri kita, today let's correct ourselves. melihat diri kita, Let's look at ourselves. mencerminkan diri kita dengan firman Tuhan. Let's reflect based on the word of God. Perbuatan-perbuatan apa? What deeds? Pikiran-pikiran apa? What thoughts? Tindakan-tindakan yang nyata apa yang sudah kita lakukan? What real deeds have we done? Apakah berkenan kepada Allah? Is it pleasure to Apakah Him? Allah senang dengan perbuatan Is kita? God happy with what Kalau we do? tidak, Otherwise, hari ini today kita harus mengakui apa yang kita buat. we have to confess what we did. Menyadari We need to be aware bahwa itu salah. that it's wrong. Amin. Amen. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. This is what Nehemiah did. Nah, kesalahan yang dilakukan adalah berupa pelanggaran So the things that we did wrong, it's called terhadap trespass. It's trespassing the word of God. ketetapan, The statuses, peraturan, the commandments, the ordinances firman yang Tuhan sampaikan melalui Musa. of the word of God through Moses. Jadi Allah berfirman kepada Musa So God spoke to Moses agar bangsa Israel saat itu so that the Israelites at that time, harus berjalan, they must walk, harus ambil sebuah keputusan, must make a decision, harus berpikir must think sesuai dengan firman Tuhan. according to the word of God. Hari ini pun kita Even today, sebagai orang percaya, as believer, apa yang menjadi pedoman kita? what is our guidance? Alkitab, The Bible, firman the word Tuhan. of God. Masih rajin baca Alkitab? Do you still read the Bible? Masih rajin? Still read the Bible? Waktu saya baca Alkitab, When I'm reading the Bible, saya bisa lihat I can see, apakah saya berjalan do I walk seturut dengan perintah Tuhan. according to the commandments of the Lord? Apakah saya berjalan Am I still walking seturut dengan ketetapan Tuhan? according to His statuses? Kalau tidak, If not, sadar. aware, Itu be salah. aware. You need to realize it's wrong. Kalau benar, If already correct, saya terlalu percaya. then I so believe Tuhan akan memberkati setiap langkah kita. the Lord will bless each step of ours. Sehingga ada lagu berkata, There's a song that says, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,
tak sampai tergeletak, sebab Tuhan. Amin. Amen. Ini kan janji Tuhan. This is God's promise. Apabila kita berjalan menurut ketetapan Tuhan, If we walk according menurut to His peraturan statuses, Tuhan, according to His ordinances, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. then He will Kalau take toh care of kita us. mau jatuh, Even if we are falling, Alkitab berkata, the Bible says, tidak sampai tergeletak. we will not fall down. Kalau ini gelas. If this is a glass, Dalam logika pikiran kita, in our logic, kalau gelas itu jatuh, when it falls down, pasti apa? what happened? Pecah. Udah pasti. Broken, guaranteed. Tetapi bagi Tuhan, But for the Lord, Tuhan sanggup He is able menata kita. to catch us. Amen. Amen. Mungkin kita hampir jatuh. Maybe we almost fall, Tangan Tuhan But- dia cepat ulurkan kepada kita. but His hand is stretched Dia quickly for us. selamatkan kita. He saved us. Kuncinya, The key, taat. obedience. Jalan Obey and walk sesuai dengan ketetapan according to firman. the statuses of Tuhan. the Word of God. Menyadari kesalahan So being aware of our mistakes menjadi langkah penting is an important step untuk pertobatan for repentance dan ketergantungan and reliance kepada kuasa Tuhan towards the power of God dalam kita bersaksi. in witnessing. Amin. Amen. Yang terakhir, yang ketiga. And the last one, Saya tidak lama-lama khotbah, yeah, it's not long, tapi apa yang saya khotbahkan, but what I preach, lakukan. do it. Amin. Amen. Jangan masuk kanan Don't let it come Keluar through kiri. left ear and atau out, masuk ke kepala. out from right ear. Udah keluar telinga lagi. Telinga nih kalau bisa dibuat budek aja ya. Jadi saluran tidak bagus dia. So Jadi you always got yang kurang bagus. get out from ear. Yeah. Maybe you need to shut down the ear. Jadi telinga harus So we need to have the ear. benar-benar didengar. We need to really listen, Apa yang didengar, and whatever that we listen to, lakukan. the Word of God, yeah, we need to Kalau do kita it. lakukan firman, When we do the Word, Tuhan akan menata kita. and the Lord will be our Savior. Ketiga, Number 3, mengingat firman Tuhan. remember the Word of God. Ingat. Remember. Kata orang sana, ingat-ingat. Yeah. Ingat-ingat. Ingat, ingat. Ingat-ingat. Saya sekolah Alkitab. I went to the Bible school. S1-nya 4 tahun setengah. The undergraduate program, S2-nya and then for the postgraduate, 2 tahun. 2 years. Saya bukan sarjana teolog. I'm not a scholar, theological scholar. Saya adalah sarjana S1-nya pendidikan agama Kristen. So my undergraduate program, I took Christian education, S2-nya master pendidikan agama Kristen. and then the postgraduate program was also in education. Jadi saya punya hak So I have this heart mengabdi di negara. to serve the nation. 3 tahun lagi saya pensiun. In 3 years' time, I will retire Sebagai guru as a teacher, pendidikan agama Kristen teacher of Christian di bawah naungan Departemen Agama. under the Department of Religion. Ada 2 universitas yang saya ajar di Pontianak. There are 2 universities where I teach in Pontianak. Universitas Tanjung Pura. In Tanjung Pura University, Saya udah berhenti 1 tahun ini, I already quit for a year, tapi masih saat ini adalah Poltekkes. but right now I'm still Saya teaching dosen di jurusan keperawatan. in the Medicine Polytechnic, in nursing faculty. Apa yang perlu saya sampaikan kepada setiap orang yang saya jumpai? So what is it that I convey to everybody that I meet? Ingat akan firman Tuhan. Remember the Word of God. Ini sangat penting. This is very important. Ini yang menentukan langkah kita hari ini untuk bisa kepada esok.
This will decide our step today to the future. Jadi mengingatkan firman Tuhan itu sangat penting. So remembering the word of God is very important. Kalau kita mengingatkan firman Tuhan, If we remember the word of God, maka apa yang kita bicarakan, then whatever that we speak out, apa yang kita buat, whatever that we do, selalu firman. is always about the word. Tapi dalam kenyataan kehidupan keseharian kita hari-hari ini, But in daily reality, ada banyak orang there's so many people yang mengaku dirinya adalah orang Kristen, that say they're Christian bahkan pelayan-pelayan Tuhan, and even ministers of God, tapi yang keluar dari mulutnya but what's coming from their mouth adalah kebohongan. is lie. Yang keluar dari mulutnya What's coming from the mouth, bukan kata-kata berkat, not blessings, tapi justru kutuk dan kutuk yang dibuat. but curse and curse. Kenapa? Why? Tidak ada firman dalam hidupnya. There's no word of God in their lives. Nah, kalau firman itu ada, So if the word dwells, apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kasih-Mu Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, so whatever that's happened in our lives, apapun yang sedang saya hadapi hari ini, whatever I'm facing today, pahit sekalipun, even though bitter, menyakitkan hati sekalipun, painful to the heart, saya tetap kuat karena ada I'm firman. still strong because the word is in me. Saya tetap bersyukur. I give thanks always. Apapun yang Whatever that happened. karena ada firman. Because there's word. Firman itulah yang mengingatkan kita The word reminds us. supaya kita bisa bersyukur di kondisi yang tidak nyaman. So that we can give thanks in condition that's Firman uncomfortable. itulah yang mengingatkan kita The words reminds untuk us kita tetap bersyukur di saat kita dalam keadaan sakit hari ini. to give thanks even though we are sick today. Itulah yang membuat kita bisa bersyukur hari ini. That enable us to give thanks today. Meskipun usaha kita dalam keadaan bangkrut. Even though our business is in the situation of bankruptcy. Kenapa itu bisa terjadi? How can that happen? Kekuatan firman itu luar biasa. The power of word is Yohanes 1 extraordinary. ayat 1 berkata, If you see in the Bible, pada mulanya adalah firman. in the beginning was the word. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. The word was with Dan God. firman itu adalah Allah sendiri. And the word was God himself. John Pegang 1. firman. So hold on the word. Amin. Amen. Sehingga di sana dikatakan So it's yang written. kita sampaikan ketika bersaksi So when we're witnessing, tentunya saja of course, bukan cerita dongeng. not a made up story. Ingat kalau kita di Indonesia kalau lagi nidurin anak In Indonesia, when we are putting baby to sleep, dimasukin di ayunan we put them on the swing, lalu ibunya nyanyi. and then the mother sing. Apa lagunya? Nina Bobo. Inang bobo, bobo inang sayang. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Bobo ndak bobo aja kalau ada nyamuk ya tetap digigit. If you don't sleep, get bitten by the mosquito. Yeah, the song says. Ya kan? Betul? Ditidurin. Lullaby. Jadi hari ini, So today, yuk ingat firman. remember the word. Udah berapa tahun jadi orang Kristen? How many years have you become Christian? 2010, sekarang 2024, berarti 14 tahun ya. Udah jadi berapa lama jadi orang Kristen? Dari kecil. Sekarang umurmu berapa? 39. Jangan bilang, oh Pak Marbun kok mempermalukan saya. Nggak usah, saya 57. I'm 57. Berarti berapa udah percaya Yesus? Berapa tahun? 39. Hebat ya. Amazing. Follow Jesus 39 years. Kalau punya masalah, If you have problem, apa yang jadi peganganmu? what do you hold in your life? Apa lagi? What else? Bersyukur, apa lagi? Terima kasih, apa lagi? Saya kejar terus nih.
Pegang Hold on the word. Pegang papa, lepas suatu saat. If you hold on your father, Pegang one ibu, day you lose it. lepas suatu If you saat. hold on your mother, one day they will leave you. Pegang uang, If you hold on money, lepas suatu saat. one day it flies away. Pegang kepintaran, If you hold on intelligence, lepas. one day will be gone. Pegang kecantikan, If you hold on beauty, lepas. gone. Tapi one day. pegang Tuhan. But if you hold on the Lord, Dari Alfa sampai Omega. from Alpha till Omega, Sampai dari awal sampai from the beginning till the sampai end, kita inna lillahi until wa we reach the inna end, ilaihi raji'un. Sampai kita dead. Hadap Tuhan. we face the Lord again. Hari ini saya masih diberikan kehidupan. Today I'm still given life. Tuhan mau The Lord wants saya pegang firman. me to hold on the word Disaksikan kepada banyak orang. and become witness to people. Bukan menyaksikan diri saya. Not witnessing about myself, Bukan menyaksikan kecantikan saya. not witnessing my beauty. Tidak. No. Tapi yang kita saksikan But what we witness about kebaikan dan kemurahan Tuhan is the goodness and the yang grace of the Tuhan Lord berikan kepada kita. that He has given in our lives. Yuk hari ini So today, di mana Anda bekerja? where do you work? Di lingkungan mana Anda saat ini berada? What environment are you in now? You're working in. Harus jadi apa Pak Sugi? You must become saksi. Saksi. Be a witness. Amin. Amen. Amen. Biar tidak jadi pendeta, asal jadi pelita. Sore nanti saya akan berbicara tentang terang. This afternoon, I'm going to talk about light. Kita jadi terang. We be the light. Apa-apa saja yang kita buat. What are things that we must Sore do? nanti saya siang ya, jam 2 ya. Jam 2 afternoon. Saya akan bicara itu. I'm going to talk about that. Seorang baru bisa bersaksi Somebody can witness dengan baik well jika firman Tuhan if the word of God yang diingat, that is already remembered, yang direnungkan, meditated, yang dihidupkan and then being already practiced dalam pribadi orang sendiri. in that person first. Amin. Amen. Jadi firman itu kita ingat, So we need to remember the word, kita renungkan, meditate on it, lalu kita hidupkan. and then we live it, Jadi gaya live hidup on it, kita ya. become our lifestyle. Jadi gaya hidup kita. Become Setiap our hari lifestyle. kita ngeluh, If every day we complain, itu bukan jadi saksi. that is not witnessing. Itu mah jadi apa ya? To Jadi kodok. becoming that one frog, ya. Not a witness but a frog. Oke, biarlah firman ini So let this word menjadi berkat buat kita semua. become a blessing for all of Tetap us. semangat, Yeah, so keep apapun the yang enthusiasm, terjadi. keep the fire. ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Whatever happens, the Lord never leaves us. Amin. Amen. Mari kita tundukkan kepala. Let us pray. Bapa di dalam surga, Father in heaven, pagi menjelang siang hari ini, this morning, Lord, kami datang di hadapan-Mu. we come in your presence. Hamba berdoa buat setiap kami, I pray for each one of us baik yang ada di tempat ini, that present here maupun yang ada di luar sana, and also out there, sedang mendengar firman-Mu. listening to the word of God. Biarlah firman-Mu Let your word pada pagi hari ini this morning berbicara kepada kami, speak to us supaya kami so that we bisa menjadi saksi, can become a witness. bisa memberkati, We can bless, bisa memberikan pertolongan rohani can give spiritual help kepada banyak orang. to many people. Pakai hidup kami ya Tuhan, Use our life untuk menjadi alat-Mu. to become your tools. Mungkin hari ini, Maybe today, mungkin hari ini maybe today, kami mendengar, we hear, kami membaca we read kebenaran firman-Mu pagi hari ini. the truth of your word. Ada sekelompok orang, That there is a remnant. ada sebagian orang There's some people hari ini, today, mungkin juga diri kami sendiri maybe ourselves, tidak menjadi pelaku firman-Mu. we haven't
being doer of your word. Tidak memperkatakan firman-Mu. We do not speak the word. Tidak jadikan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami. We do not make your word as our guidance. Sehingga kami berjalan. So that we walk. Sehingga kami bertindak. We take action. Sehingga kami mengambil sebuah keputusan. We make decisions. Keputusan yang salah. And we make wrong decisions. Karena kami tidak berjalan seturut firman-Mu. Because we don't go according to your word. Hari ini ya Tuhan. Today, Lord, Kami mau kembali. we want to return. Kami mau kembali. We want to return. Kami mau kembali We want to return kepada kebenaran to firman-Mu. the truth of your word. Perlengkapi kami Equip us supaya kami so that we bukan hanya diperlengkapi untuk diri kami not sendiri, just equip for tetapi ourselves, kami mau but we want menjadi berkat, to become blessing. menjadi berkat Become blessing dimanapun kami berada. wherever we Pakai are. hidup kami. Use our life. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mungkin ada yang sakit hari ini. Maybe there's somebody that's sick today. Firman Tuhan berkata, The word says, cari, seek, ketok. knock. Engkau cari Tuhan hari ini. Seek the Lord today. Ketok pintu sorga. Knock the door of heaven. Tuhan akan dengar. The Lord will hear you. Tidak cukup hanya dia mendengar, And not just hearing you, tapi dia akan bertindak. He will take Dia akan action. turunkan tangannya He will stretch yang His hand berlobang paku itu. that has Dia nail akan wound. menjamah penyakitmu. And He wants to Dia touch akan you. mengangkat penyakitmu. He will lift your sickness. Pegang tubuhmu yang sakit saat ini. Now put your hands on the part Sekali that is lagi sick pegang today. tubuhmu yang sakit Put hari your ini. hands on the part that's sick Aku today. berdoa. And I pray. Aku tolak. I Aku rebuke. hancurkan I destroy segala sakit penyakit all sickness yang sedang kami alami hari ini. that's happening today. Baik itu penyakit darah tinggi. All the things, Baik hypertension, itu ginjal. also kidney, Baik itu penyakit jantung. also heart problem. Apapun penyakit yang dialami jemaatmu hari ini, Whatever the sickness is that happening kami today, tolak, we rebuke, kami patahkan, break it, kami hancurkan we destroy it dalam nama Yesus in Kristus. the name of Jesus. Oleh kuasa bilur-bilurmu, By the power of your blood, kami sembuh, we are healed. sembuh, Healed. sembuh. Healed. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Pulang dengan damai sejahtera. Return to your home with peace. Pulang dengan damai sejahtera. Return to your home with peace. Mujizat sudah kau alami saat ini. The miracle you have received it today. Angkat tanganmu dan bersyukur. Lift your kepada- hands and give thanks. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Engkau begitu baik. You're so good. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Hamba selesai berbicara. Your servant has finished speaking, Tapi Roh Kudusmu akan terus berbicara. but the Holy Spirit keep on working. Berkaryalah Tuhan. Work, oh Lord, Bagi kota ini. for this city, Bagi negeri ini. for this nation. Berkati Tuhan. Bless, oh Lord, Gereja-gerejamu your churches yang ada di negeri ini. in this land. Berkati tempat ini. Bless this place. Bila tempat ini Let this place menjadi tempat di mana Engkau hadir. become a place of your Hadiratmu presence. nyata. Your presence is real. Pertolonganmu nyata. Your help is real. Mujizat-mujizat terjadi. Miracle happens Di mana? wherever, Di tempat ini. wherever, in this place, in this place, Kasih Tuhan. wherever you are, Lord. Thank Dalam nama Yesus. you. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Kami sudah berdoa. We have prayed. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil menyiapkan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat pagi siang hari ini Tuhan. Memberkati setiap kami yang hadir di tengah-tengah kami saat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Memberkati hamba-Mu
Pendeta Marbun Tuhan, Engkau Allah yang memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, Engkau Allah yang memberkati pekerjaan hamba-Mu Tuhan, setiap apa yang dipekerjakannya Tuhan, yang apa didapat di tangannya Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Engkau yang memberikan kasih-Mu Tuhan Yesus, menunjukkan kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, begitu juga dan Pak Sukianto sebagai penerjemah di tempat ini Tuhan, Engkau yang berkati lebih lagi Tuhan Yesus, hikmat marifat yang daripada Allah boleh turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ini segenap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami sampai hari ini Tuhan. Engkau Allah Tuhan Yesus yang berkati setiap keadaan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service November 10th, 2024 with Pastor Abraham Irwin. We welcome those of you to join us. See you there. Worship Miracle Night, Wednesday, November 5th, 2024, live on-site at IFLC Pontianak. We welcome those of you to join. We wish you a blessed Sunday, and may God bless you abundantly. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya undang semua boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi siang hari ini. Sebentar kami akan pulang. Biarlah sepanjang minggu ke depan ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Gembala Agung kami. Bawalah kami ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Bila gadamu dan tongkatmu senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Meskipun kami berada dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut, karena kami tahu Engkaulah Gembala Agung kami. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kita kasih buat Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan melalui kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Mulai pada saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang untuk kali yang kedua. Hanya di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya.